Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi, NPM 1911060406 dari Pendidikan Biologi kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang deforestasi untuk mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Dosen pengampu Ibu Aryani, MPD. Latihan deforestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Deforestasi adalah aktivitas penebangan hutan, jadi aktivitas apapun yang dilakukan untuk mengurangi jumlah tanaman pada hutan bisa dinamakan deforestasi. Proses pengundulan hutan akan mengubah fungsi utama dari hutan yang awalnya untuk melestarikan lingkungan menjadi lahan untuk kebutuhan manusia, khususnya produksi. Penyebab utamanya, yang pertama, perkebunan skala besar menjadi salah satu penyebab terjadi deforestasi di Indonesia atau di dunia. Pembukaan lahan dilakukan untuk menanam kelapa sawit atau produk lain dalam skala yang besar. Umumnya deforestasi dilakukan dengan pengundulan hutan melalui penebangan secara masif. Beberapa cara ekstrim dapat dilakukan. Yang kedua adalah perkebunan skala kecil bisa terjadi. Biasanya perkebunan ini dijalankan oleh masyarakat atau sekelompok orang yang hidup di sekitar hutan tersebut. Meski perkebunan ini tidak terlalu besar, jika jumlahnya pengelolaan ada banyak juga dapat menyebabkan terjadinya deforestasi yang parah. Apalagi pengundulan ini bersifat permanen dan tidak ada usaha untuk melakukan penanaman kembali. Selanjutnya adalah intrusi penebangan kayu secara liar. Industri penebangan hutan secara liar ini akan menyebabkan kawasan konservasi menyusut perlahan-lahan, apalagi jika di area itu dibangun pabrik pengolahan kayu. Proses pengundulan akan berjalan semakin cepat dan permanen. Kalaupun dilakukan proses penanaman kembali, proses pemulihan hutan akan membutuhkan waktu puluhan tahun. Selanjutnya, membuka jalur atau jalan pembangunan umum dilakukan untuk menunjang proses industri seperti perkebunan. Selain itu, pembukaan jalur juga dilakukan untuk menyambungkan antara desa. Selanjutnya adalah pertambangan. Area hutan yang menyimpan komoditas tambang cukup banyak rawan sekali terjadi kerusakan. Belum lagi industri ini juga akan membuka jalan untuk memudahkan proses penyaluran bahan tambang. Selanjutnya adalah ekspansi pemukiman seperti pembangunan perumahan hingga pembangunan kota baru juga menyebabkan hutan mengalami deforestasi. Selanjutnya adalah industri perikanan. Pengundulan hutan yang disebabkan oleh industri perikanan umumnya terjadi pada mangrove atau hutan bakau. Di Indonesia sendiri setidaknya ada 1% area deforestasi yang berada dalam area pesisir. Dampak yang terjadi adalah turunnya keanekaragaman hayati baik flora ataupun fauna yang endemik di area hutan tersebut. Resiko kepunahan tidak bisa dihindarkan, apalagi berjalan cukup masif. Selanjutnya, memicu terjadinya bencana alam seperti tanah longsor atau banjir, adanya perubahan siklus air di bumi. Selanjutnya adalah hilang kawasan konservasi dan juga budaya. Hutan yang rusak bisa jadi merupakan hutan adat yang memiliki nilai budaya dan kesakralan. Menurut jurnal ilmiah Ilmu Pemerintahan volume 6 nomor 1 tahun 2001, dampak deforestasi hutan skala besar terhadap permasalahan global di Indonesia, Universitas Muhammadiyah juga perkirakan bahwa 57% deforestasi negara Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perubahan lahan menjadi yang perkebunan kelapa sawit dan 20% lainnya bersumber dari pulp dan kertas. Pada tahun 2015 tercatat 1,7 juta hektar terbakar dan menyebabkan bencana asap yang menimbulkan dampak serius pada kerusakan lingkungan. Pembangunan dari sistem ekonomi diperlukan perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dan tentunya memperhatikan sebagai aspek dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Data dari Greenpeace, Indonesia adalah negara penyumbang emisi gas karbon ketiga setelah negara Amerika Serikat dan negara Tiongkok, sekitar 80% yang disebabkan oleh pembakaran hutan. Seperti dapat menimbulkan sesak nafas berkepanjangan. Diketahui bahwa tingkat deforestasi atau hilangnya lahan hutan terjadi pada tahun 1985 hingga 1998 dengan 1,6 hektar disebabkan manusia itu sendiri. Pada tahun 2000, tingkat deforestasi kian meningkat menjadi 20 juta hektar. Mengalami peningkatan yang ini 1,09 juta hektar di setiap tahunnya. Deforestasi tergantung dengan jenis lahan dan tingkat keparahannya. Tidak semua solusi akan cocok, tetapi beberapa langkah berikut dapat diterapkan untuk menurunkan dampak deforestasi yang parah. Melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah tercemar, mencari alternatif untuk membuka lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, melakukan pengawasan dengan baik, melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan itu. Pengelolaan kawasan hutan juga harus memiliki sertifikat. Salah satunya adalah sertifikat PHPL. Jadi, proses pengundulan hutan bisa diminimalkan atau dicegah secara rutin untuk melihat apa kesalahan yang sudah terjadi hingga bisa dievaluasi. Pengawal hutanan yang sembarangan bisa menyebabkan masalah lingkungan yang parah, apalagi hutan yang digunduli merupakan tempat untuk menahan air hujan dalam jumlah banyak. Bencana seperti tanah longsor hingga banjir bisa saja terjadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.